Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pada siang hari ini kita akan, belajar bersama tentang communicable disease management di, primary care. Jadi, kami berharap bahwa nanti setelah adik-adik menjalani, kuliah pada siang hari ini, adik-adik bisa memahami tentang epidemiologi dari communicable disease, secara global ya, secara general, baik global maupun lokal. Kemudian juga bisa memahami dari beberapa prinsip strategi untuk mencegah, penyebaran dari communicable disease secara umum, dan juga memahami nanti, peran dari primary physician atau dokter keluarga di dalam manajemen, communicable disease gitu ya. Nah, yang pertama, nanti kita akan belajar tentang 5 hal ini. Jadi kenapa sih kok communicable disease atau penyakit menular itu harus dipahami dengan baik oleh adik-adik gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana epidemiologi dari communicable disease itu baik secara global maupun lokal, namun ini hanya akan saya terangkan secara umum saja karena ada berbagai macam communicable disease yang, kita hadapi, baik secara global maupun di Indonesia. Kemudian beberapa terms atau istilah-istilah yang related dengan communicable disease management ya, eee kemudian bagaimana strategi pencegahan dari communicable disease itu secara general dan, kemudian peran dari, family physician dalam pencegahan, communicable disease di masyarakat. Nah, kita kembali ke sini dulu, kenapa communicable disease itu harus dipahami dengan baik? Nah, ini adik-adik yang wajib tahu bahwa ini baru saja disahkan ya, jadi SNPPDI 2019, Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter di Indonesia. Anda harus tahu konten dari ini karena nanti ketika Anda menjadi dokter umum, maka di sini isinya adalah kompetensi yang harus Anda kuasai ketika Anda menjadi seorang dokter umum. Nah, tantangan kita di Indonesia jadi penyakit infeksi menular itu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi kita masih, sebagai negara yang tadinya dari negara berkembang gitu ya, kita ini masih menghadapi, kasus-kasus dari penyakit infeksi menular. Terutama yang kita hadapi sekarang ini yang berat adalah TB paru, kemudian malaria, kemudian HIV ya, kemudian ada demam berdarah dengue, pneumonia, filariasis ya, kemudian diare. Nah, ini dari hasil riset, Fasilitas Kesehatan tahun 2018. Dan ada juga penyakit-penyakit terabaikan yang belum tereliminasi. Jadi saat ini itu ada namanya neglected disease gitu ya. Jadi neglected disease itu apa? Beberapa di antaranya ini filariasis gitu ya, kemudian, kecacingan ya, kemudian dengue fever ya, chikungunya termasuk di dalamnya gitu ya. Nah itu adalah termasuk neglected neglected disease dan itu belum tereliminasi. Sedangkan kalau di Indonesia, kita sendiri juga menghadapi penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi atau hypertension, obesitas, kemudian prevalensi merokok yang meningkat, itu juga menjadi masalah kesehatan. Nah, jadi kita itu sekarang ini sedang mengalami yang namanya double burden, Dek, gitu. Jadi double burden ini adalah, beban ganda gitu ya. Kita itu penyakit menular belum teratasi, belum selesai, eee, eh, eee, kemudian ternyata penyakit tidak menular meningkat kasusnya gitu ya. Jadi, di sinilah beban, kita saat ini. Bahkan sebenarnya kita menghadapi triple burden gitu. Apa aja itu? Yaitu terdiri dari communicable disease atau penyakit menular, kemudian non communicable disease ya, penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dengan komplikasinya stroke, gagal ginjal dan seterusnya. Kemudian kita juga masih harus menghadapi yang namanya neglected disease, di mana juga, secara epidemiologi angkanya atau angka prevalensinya itu juga, tetap ada gitu ya, bahkan meningkat gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat epidemiologi dari communicable disease ini, pertama kita lihat dulu, apa sih sebenarnya communicable disease? Tentu adik-adik mungkin sudah belajar kemarin ya di semester-semester sebelumnya. Jadi communicable disease ini adalah penyakit
yang disebabkan oleh virus atau bakteri, di mana, terjadi penyebaran dari satu orang ke orang lain gitu melalui beberapa, apa namanya, beberapa cara gitu ya. Jadi ada yang ketika terkontak dengan apa namanya, dengan cairan-cairan tubuh, dengan darah, insect bites atau gigitan nyamuk atau gigitan serangga begitu ya. Kemudian, juga ini beberapa transmisi dari communicable disease itu bisa melalui apa namanya, fecal oral ya, jadi dari, mulut dan, fecal, kemudian dari, food transmission, kemudian ada yang, sexual transmission, ada yang melalui insect bite atau gigitan serangga gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita lihat secara global, dari aspek epidemiologi itu dunia itu sedang menghadapi yang namanya ancaman communicable disease yang menyebabkan sampai 4 juta kematian, annually ya, setiap tahun. Ini data tahun, sekitar 2018 ya. Apalagi kalau kita belum menghitung, angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 yang kita hadapi setahun terakhir ini gitu ya, setahun setengah sebenarnya ya. Nah itu, kita menghadapi jumlah kematian yang besar sekali akibat dari, communicable disease atau penyakit menular. Nah selain menyebabkan kematian, communicable disease juga menyebabkan illness and suffering atau penderitaan gitu ya. Jadi, sekitar 28% dari populasi dunia itu mengalami penderitaan gitu ya, karena communicable disease. Ini belum masuk si COVID-19 gitu ya. Jadi yang tercatat di dalam literatur ini adalah masih HIV, TB, malaria, dan viral hepatitis gitu. Nah, sayangnya adalah, most of the communicable disease itu terjadi pada daerah-daerah yang, atau pada orang-orang yang vulnerable gitu, yang rentan. Populasi-populasi yang marginalized gitu ya, kemudian pada orang-orang yang miskin pada daerah dengan atau pada negara yang low atau middle income. Indonesia termasuk di dalamnya. Dan juga yang memiliki akses yang, rendah di dalam health services gitu. Nah, sedikit perkecualian dengan COVID-19, kalau COVID-19 tidak melihat kondisi-kondisi ini ya, jadi negara dengan, pendapatan rendah, atau negara yang sedang berkembang, atau negara maju, itu terdampak oleh COVID-19, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ya, kita lihat di Indonesia seperti ini gambarannya gitu, bahwa communicable disease itu menyebabkan kematian, sebesar 22% gitu ya dari total kematian yang ada di Indonesia. Tetapi ini masih bergabung dengan kematian yang disebabkan karena kasus-kasus maternal, perinatal, dan juga karena nutrisi. Oke, kalau kita lihat dari communicable disease, maka kita akan melihat bahwa, penyakit menular ini ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis ya. Sifatnya akut misalnya seperti pneumonia, hepatitis, sore throat ya, kayak faringitis akut itu yang sehari-hari kita temui ketika kita praktek nanti ketika kita menjadi dokter. Kemudian diare ya, diare, difteri gitu, measles, rubella dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau yang kronik ya, bisa ada tuberkulosis di sana, leprosi ya, HIV, kemudian kronik pneumonia, hepatitis dan lain sebagainya. Kalau hepatitis kan kronik ya. Jadi ketika let's say seorang pasien dengan hepatitis C, maka dia akan membawa virus itu selama hidupnya dan kemudian bisa berkomplikasi terhadap livernya gitu ya, bisa terjadi komplikasi panjang gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya akut disease itu? Kalau akut ini itu adalah, penyakit-penyakit yang terjadi dalam onset yang cepat dan biasanya last for only a brief period. Jadi berakhir dalam beberapa saat gitu ya. Onset cepat, waktunya pendek.
Nah, tapi ini tidak menggambarkan derajat keparahan. Contohnya apa? Stroke misalnya. Serangan stroke itu akut, ya, cepat, jret gitu. Dan brief period gitu. Tetapi derajat keparahan stroke itu tidak tergantung pada akut atau kronisnya, gitu ya. Nah, kemudian, kalau chronic disease itu, biasanya dia panjang masanya. Jadi seperti tuberkulosis, leprosi, etecs, untuk manage-nya secara intervensi farmakologis akan butuh waktu sampai 6 bulan gitu ya, sampai 1 semester. Dan biasanya kalau pada chronic disease itu membutuhkan, medical attention gitu ya, dan biasanya akan menyebabkan, disability biasanya ya dalam aktivitas sehari-hari. Kalau adik-adik nanti belajar ada skala disabilitas gitu ya, 1 sampai 5. Nah, di situ biasanya chronic disease akan memberikan dampak berupa terbatasnya, skala abilities tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa terms yang terkait dengan communicable disease management. Adik-adik harus memahami apa itu endemic, apa itu disease outbreak, apa itu epidemic gitu ya. Jadi kalau endemic itu adalah penyakit-penyakit yang biasanya selalu ada di sebuah daerah. Contoh, kalau adik-adik jalan-jalan ke NTT misalnya, atau adik-adik jalan-jalan ke Papua, maka di sana adik-adik akan bertemu dengan malaria gitu. Jadi kalau adik-adik berada di sana dengan daerah endemik yang, malaria, maka adik-adik harus berpikir bahwa setiap fever harus dicurigai malaria sampai tidak terbukti atau sampai terbukti bukan malaria. Itu prinsip yang harus dipegang kalau Anda bekerja di endemik. Demikian juga kalau misalnya ada, Anda bekerja di endemik filariasis misalnya, maka ketika menemui gejala-gejala yang mengarah ke filariasis, maka Anda harus working diagnosis Anda akan mengarah dulu ke filariasis sampai kemudian dipastikan bahwa itu bukan filariasis gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit endemik. Jadi dia selalu ada pada daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada disease outbreak. Nah, kalau disease outbreak ini adalah terjadinya, kasus penyakit yang meningkat dari kejadian yang normal sehari-hari gitu ya. Contoh misalnya kalau di sebuah daerah, kasus malarianya dalam sebulan cuma 5 gitu. Ternyata pada bulan tersebut kemudian menjadi 15 gitu. Maka itu terjadi yang namanya disease outbreak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi istilah epidemik ya. Jadi epidemik ini, disease outbreak ya, ini bisa berupa epidemik, bisa juga berupa pandemik seperti yang saat ini sedang kita hadapi dalam 1 tahun terakhir ini gitu ya. Jadi epidemik ini refers to increase often sudden ya, jadi peningkatan yang seringkali tiba-tiba dari jumlah kasus gitu ya, yang biasanya ada di sebuah daerah gitu ya. Nah, demikian juga dengan pandemik yang seperti saat ini kita hadapi yaitu pandemik COVID-19. Kalau pandemik itu terkait dengan jumlah yang terefek atau yang terpengaruh gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita sudah bicara COVID-19 maka kita bicaranya skala dunia gitu. Semua atau hampir semua negara di dunia ini terkena atau terdampak, terimbas oleh COVID-19 gitu ya. Nah, kalau, kalau yang tadi epidemik itu biasanya wilayahnya related terbatas gitu ya, biasanya terbatas. Ada juga istilah host, yaitu rumah atau, refer to the human who can get the disease gitu ya, itu host. Dan host ini biasanya dipengaruhi oleh, banyak risk factors gitu. Kemudian juga ada carrier. Jadi kalau carrier itu adalah, orang yang sebenarnya dia infeksius, tapi, gejalanya tidak nampak. Seperti kalau misalnya pada saat ini, carrier itu adalah orang-orang yang tanpa gejala atau OTG gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga reservoir ya, yang merupakan habitat dari, agen pembawa gitu. Vectors ini adalah agen pembawanya dari virus atau bakteria tergantung apa yang dia bawa gitu ya.
dan virulensi atau, virulensi itu tingkat kefatalan ya, tingkat virulensi, tingkat, keganasan lah istilahnya begitu. Jadi, ini beberapa terms yang terkait dengan communicable disease. Nah, secara umum, secara public health gitu ya, kalau kita bicara dengan family medicine pasti tidak akan bisa lepas dari public health because, this is two, field yang sangat related, each other gitu ya. Communicable disease, secara umum itu, eee, punya beberapa strategi. Nah, ini misalnya, strategi dari WHO Indonesia ya, yang terkait dengan communicable disease, kita punya strategi bahwa ke depannya 2014 ini yang kemarin, kami ambil dari tahun yang lalu ya, itu adalah, sebisa mungkin insiden dari communicable disease terutama TB, HIV, malaria, kemudian beberapa penyakit menular yang lain seperti itu ya. Kemudian kita harus memperkuat dari imunisasi program ya, terkait dengan polio, rubella, untuk mengeliminasi congenital rubella, measles, dan seperti itu. Nah, secara umum, ada beberapa prinsip dari, manajemen dari communicable disease gitu ya. Yang pertama ketika ada, yang harus dilakukan ketika kita melihat atau melihat ada kenaikan kasus, maka yang dilakukan adalah rapid assessment. Rapid assessment ini adalah penilaian cepat ya, biasanya dilakukan oleh kawan-kawan dari, public health ya, entah itu public health manager, atau public health physician gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu bukan hanya dulu tapi, awal tahun ini kita banyak sekali bencana gitu ya. Pada saat bencana datang, tim didatangkan di sana, tim disaster response didatangkan, maka yang dilakukan pertama kali adalah rapid assessment. Apa yang dilakukan oleh rapid assessment tim ini? Maka rapid assessment ini melihat gitu, ada beberapa tool yang digunakan oleh tim rapid assessment untuk melihat gitu, apa saja yang, dampak dari bencana misalnya, kemudian, yang terjadi gitu ya. Jadi ancaman apa, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kalau rapid assessment sudah didapat, maka kita bisa mendapatkan gambaran, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, rapid assessment kalau di dalam communicable disease control itu, hampir sama juga, ada beberapa tools yang bisa digunakan, yang pasti intinya adalah melakukan, assessment cepat terhadap kondisi. Misalnya difteri. Difteri beberapa saat yang lalu itu, mungkin adik-adik masih SD itu, cakupan imunisasi kita masih bagus ya, kaum anti-vax belum banyak, belum banyak beredar terutama di sosial media masih sangat terbatas waktu itu, sehingga kaum-kaum anti-vax ini masih terbatasi geraknya gitu. Tapi begitu sosial media kemudian terbuka luas oleh siapapun gitu ya, sampai saat ini, maka kemudian kaum anti-vax ini menjadi semakin menguat gitu. Ah, hal ini menyebabkan salah satu dampaknya adalah menurunnya cakupan imunisasi. Nah, sampai seram sekali, satu saat saya mendapatkan sharing dari, staf kepresidenan, kebetulan teman yang mengurusi masalah kesehatan, itu cakupan, imunisasi di, ujung barat Indonesia gitu ya, ujung barat ya, di daerah Provinsi Aceh itu hanya mencapai 40-50% saja gitu, cakupan imunisasi. Nah, ini tentu berbahaya sekali, untuk communicable disease management gitu. Kenapa? Ketika cakupan imunisasi yang rendah, maka tidak akan tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Nah, sehingga, harus dilakukan segera. Kenapa ini maka di situ kemudian muncul, penyakit-penyakit yang tadinya jarang ada seperti difteri. Di Malang beberapa kali terjadi outbreak difteri gitu. Kenapa? Karena memang setelah dievaluasi cakupan imunisasi kita kemudian menurun ternyata. Nah, maka pada saat ada kasus yang misalnya di satu sekolah saja ketahuan, kan harusnya difteri nol, tidak ada kasus. Begitu ada satu kasus maka langsung dilakukan rapid assessment. Dari mana ini datang gitu.
seperti itu. Maka satu kasus di sekolah itu muncul, maka puskesmas yang membawahi atau puskesmas yang berada di sekolah tersebut harus segera bergerak. Kalau perlu satu kelas itu dilakukan swab untuk melihat, difteri, gitu ya. Dan pada mereka yang sudah positif ini satu keluarga harus dilakukan swab, gitu ya, untuk melihat apakah mereka, terinfeksi difteri atau tidak. Nah, maka kemudian dilakukanlah rapid assessment, gitu. Nah, dari rapid assessment ini, komponen lain yang penting adalah prevention. Kalau adik-adik sudah belajar karena sekarang sudah semester 6, pasti semester sebelumnya sudah mendapatkan, 3 level of prevention gitu ya, ada primary prevention, secondary, dan tertiary. Nah, maka di situ health promotion itu dilakukan sebelum terjadinya outbreak, sebelum atau, sebelum kejadian, penyakit gitu ya. Specific protection atau imunisasi contohnya ya, jadi specific protection itu ada beberapa contoh, ada banyak bukan hanya imunisasi gitu. Tapi yang paling mudah contohnya terutama dalam communicable disease itu adalah, imunisasi atau vaksinasi. Seperti saat ini kita sudah mulai masuk pada era vaksinasi untuk COVID-19 gitu ya, maka ini adalah salah satu usaha dari primary prevention. Nah, kemudian secondary prevention-nya adalah early detection dan prompt treatment. Makanya tadi kenapa ketika begitu ada satu case difteri itu ada, maka langsung harus segera dilakukan screening satu kelas, screening keluarga misalnya. Maka itu yang disebut sebagai early detection, segera gitu ya. Early detection ini, apa namanya, penting sekali gitu ya, sama dengan kasus COVID-19 yang saat ini kita hadapi gitu. Early detection ini menjadi sangat penting sekali. Jadi, ketika satu orang sudah, positif terinfeksi, maka kita harus segera menyaring orang-orang yang di sekitarnya. Dan kemudian mereka yang terinfeksi, kita segera berikan treatment yang, adekuat gitu ya, yang cepat dan adekuat, prompt treatment gitu. Baru kemudian kita masuk pada prevention, tertiary prevention. Nah, ada beberapa basic oke, yang ketiga setelah itu kita juga harus melakukan yang namanya surveillance gitu. Surveillance ada macam-macam, ada aktif, ada pasif, ada medical surveillance, ada sentinel gitu ya. Kalau aktif itu berarti kita gitu ya, katakanlah kita sebagai dokter umum kita melihat ada pasien datang, anamnesis, pemeriksaan fisik, wah ini mengarah ke difteri, maka kita harus segera lapor ke dinas kesehatan. Nah, kita yang harus segera lapor ke dinas kesehatan untuk kemudian, dari dinas kesehatan melakukan rapid assessment, itu namanya active surveillance. Ketika ada pasien dan kita curigai dengan TB misalnya, kita lakukan pemeriksaan BTA, maka kemudian ketika si pasien terdiagnosis tuberkulosis ternyata BTA-nya positif gitu ya, maka kita diagnosis dia dengan, tuberkulosis, maka yang disebut surveillance aktif adalah kita kemudian men-screening orang yang satu rumah dengan si pasien tuberkulosis tadi, untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu namanya active surveillance. Berbeda dengan passive surveillance, kalau passive surveillance itu kita menunggu, gitu ya, kita menunggu laporan gitu, seperti itu. Jadi passive surveillance itu biasanya kalau misalnya dari dinas kesehatan menunggu laporan dari puskesmas-puskesmas. Nah, itu passive surveillance gitu ya. Kemudian ada lagi medical surveillance. Jadi ini mengikuti secara terus-menerus pada orang-orang yang, terpapar gitu ya, yang, menderita, sakit gitu ya. Dan kemudian, ada lagi surveillance yang sentinel, artinya, diambil dengan sampel sesuai kejadian gitu. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah outbreak control. Jadi kita harus melakukan kontrol terhadap outbreak. Contohnya adalah misalnya pada, COVID-19 maka kita harus langsung melakukan, campaign. Campaign dengan protokol penanganan kesehatan, protokol pengawasan perbatasan, protokol komunikasi, protokol, transportasi, protokol area pendidikan, ini semua, apa namanya, outbreak control gitu ya.
yang dilakukan oleh, unit-unit, yang dilakukan oleh, dinas, yang dilakukan oleh stakeholders gitu ya. Dan ada juga outbreak control yang ditujukan untuk individu, misalnya dengan 5M itu mencuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya itu ya. Itu adalah part dari effort, usaha dari outbreak control. Nah, baru kemudian disease management, maka disinilah terkait dengan clinical management. Disease management ini lebih ke arah, kuratif ya, lebih ke arah kuratifnya. Nah, lalu bagaimana dengan, contohnya? Nah, ini contohnya. Contohnya adalah misalnya pada kasus yellow fever. Ketika ada outbreak yellow fever, maka Eee, dilakukan early detection gitu. Early detection dari yellow fever dengan cara apa gitu ya, dengan laboratory network ya, karena kalau yellow fever harus ditegakkan dengan laboratorium gitu ya. Kemudian dengan memperbaiki surveillance system, pelaporannya, sistem pelaporan. Bagaimana dari puskesmas misalnya, kemudian atau dari dokter praktek, pratama, dokter praktek perseorangan DPP. Kemudian kalau misalnya mereka menemukan, kasus yang mengarah pada yellow fever, apa yang harus dilakukan? Jadi ini reporting scheme-nya itu bagaimana? Nah, kemudian segera dilakukan risk assessment ya, baik secara epidemiologi, laboratorium, kemudian entomologi ya, karena kalau yellow fever itu kan, terkait dengan, insek gitu ya, zoonosis, salah satu zoonosis, termasuk juga dengan political situation gitu. Mungkin adik-adik bingung, kenapa political situation? Jangan salah, kesehatan tidak pernah bisa lepas dari other aspek atau other sectors, include political situation gitu ya. Termasuk pendanaan, pembiayaan, program-program yang terkait dengan, pencegahan atau manajemen atau intervensi itu pasti semua akan tergantung dengan political situation. Well, you will learn about this later ya. Nah, kemudian terkait juga dengan imun status dari population-nya bagaimana dan response capacity. Nah, baru kemudian kita lakukan outbreak response. Apa saja outbreak response-nya? Macam-macam. Pada primary-nya, primary prevention-nya dilakukan mass vaccination campaign. Kemudian ada social mobilization, baik itu untuk vaksinasi, untuk vector control ya, jadi mengkontrol dari vektor pembawa dari yellow fever ini. Kemudian untuk surveillance-nya juga, kemudian usaha-usaha untuk membatasi dari penyebaran dari yellow fever ya, baik, penelitian-penelitian entomologi, kemudian faktor manajemen yang terintegrasi seperti itu, sampai kemudian pada surveillance sistemnya diperbaikin, disiapkan, outbreak manajemennya juga demikian, seperti itu. Dan case management gitu ya. Terutama bagaimana penyediaan obat-obat, services gitu ya, layanan yang terkait dengan clinical management-nya. Nah, ini adalah gambaran yang dilakukan oleh WHO terkait dengan, outbreak yellow fever. Nah, lalu bagaimana dengan family physician role pada communicable disease management? Nah, kita melihat ini dulu deh. Jadi kita harus tahu dulu karena kalau family physician dia berada pada, primary gitu ya. Jadi kalau kita bicara level dari layanan kesehatan itu ada 3, layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier. Layanan primer itu, eee, adalah layanan kesehatan yang langsung diakses oleh masyarakat. Jadi contohnya adalah puskesmas ya, poliklinik swasta misalnya, dokter praktek pratama atau dokter praktek perseorangan DPP ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari, primary, care atau level pratama, level primer. Nah, kemudian ada fasilitas kesehatan tingkat sekunder atau fasilitas kesehatan tingkat kedua. Apa itu? Yaitu rumah sakit yang dengan spesialisasi dan biasanya spesialisasinya terbatas. Jadi misalnya ada spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis obstetrik ginekologi gitu ya. Kemudian apa lagi? Spesialis mata, kemudian spesialis THT dan lain-lain gitu ya. Nah,
Apa bedanya dengan tersier? Level tersier ini adalah sudah pada subspesialis gitu. Jadi misalnya kalau rumah sakit itu punya, spesialis penyakit dalam, konsultan onkologi misalnya, atau spesialis bedah, konsulan apa, spesialis bedah anak misalnya, atau spesialis mata konsulen apa gitu ya. Jadi, level tersier ini adalah yang sudah memiliki subspesialistik gitu. Ini adalah 3 level, dari layanan kesehatan di Indonesia. Nah, kalau begitu yang menjadi ujung tombak siapa? Tentu adalah kita yang berada di, layanan primer. Nah, primary care atau primary health care itu penting sekali gitu ya untuk mencapai universal health coverage gitu ya. Universal health coverage itu adalah, layanan kesehatan yang bisa bisa diakses secara universal oleh semua orang gitu ya. Kenapa? Karena, primary health care itu harus bisa gitu ya, mem harus punya prinsip equity gitu ya. Jadi setiap orang yang membutuhkan services itu harus bisa dilayani di primary health care gitu ya. Bukan hanya oleh mereka yang bisa membayar gitu. Itu adalah, kenapa primary healthcare itu penting gitu. Jadi orang miskin di negara ini pun harus mampu untuk mengakses puskesmas misalnya, karena puskesmas milik negara gitu ya, primary healthcare. Nah kemudian, kualitas dari primary healthcare itu harus bagus gitu, harus bagus sehingga bisa memperbaiki atau meningkatkan, derajat kesehatan dari masyarakat yang menerima layanan. Dan kemudian mereka yang menerima layanan atau masyarakat kita, itu harus, kita lindungi, harus terlindungi dari resiko-resiko finansial gitu. Jadi harus dipastikan bahwa mereka yang mengakses dari primary health care itu tidak, tidak terancam oleh, kemampuan finansialnya, seperti itu. Nah, makanya primary healthcare itu menjadi ujung tombak di situ. Artinya semua orang miskin di negara ini, di Indonesia itu harus bisa mengakses layanan kesehatan primer gitu ya, di situ. Nah, sedangkan di dalam, communicable disease management maka, role dari primary healthcare itu adalah memastikan bahwa masyarakat kita itu mendapatkan, eee, layanan yang komprehensif gitu ya. Baik itu berupa, promotif ya, effort promotif, kemudian protektif ya, preventif, kuratif ya, terkait dengan, medikamentosa intervention gitu ya, kemudian juga rehabilitatif maupun palliative care gitu ya. Jangan salah, palliative care itu di dalam communicable disease itu juga sangat penting sekali gitu. Karena beberapa communicable disease terutama yang kronik itu pasti akan membutuhkan pelayanan yang berkesinambungan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini primary health care itu akan menjadi, first access ya, jadi menjadi layanan tempat pertama kali masyarakat membutuhkan gitu ya, sehingga benar-benar harus ready. Nah, selain itu di dalam primary health care itu harus memperhatikan determinant of health. Jadi kita nanti sebagai dokter di layanan primer, Anda harus memahami betul tentang determinan dari kesehatan gitu. Yang bukan hanya masalah terkait dengan kesehatan saja atau bodily saja, bukan hanya fisik saja, tapi juga terdiri dari mind ya, spirit, kemudian dilingkupi oleh keluarga seperti itu ya. Ada social economic factors ya, ada environmental factors gitu ya. Kemudian termasuk yang ini tadi, melalui, evidence informed public policies ya. Jadi, kebijakan-kebijakan publik yang, berbasis bukti gitu ya. Dan juga, bekerja sama dengan, stakeholder yang lain gitu.
Selain itu, kita di layanan primer itu harus empowering individual, families, dan communities. Jadi kalau adik-adik melakukan praktek sebagai seorang dokter keluarga, maka yakinkan bahwa Anda melakukan empowering terhadap pasien ya, kemudian juga family dari patient dan community surround patient gitu. Jadi harus mengadvokasi ya, memberdayakan gitu ya, menguatkan gitu ya, bahwa kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab dari kita yang berada di sektor kesehatan, tapi kesehatan itu adalah tanggung jawab juga dari pasien, keluarga, dan komunitas di sekitarnya. Itu ya. Nah, ini adalah contoh, terkait dengan communicable disease, management. Kalau adik-adik ketahui gitu bahwa dari semua infeksi dari, communicable disease atau, penyakit menular, maka biasanya, ini berdasarkan dari penelitian ya, dari penelitian judul artikelnya "Measuring Underreporting and Underassignment in Infectious Disease, Dataset: A Comparison of Method." Adik-adik bisa dapatkan, ini di sana. Bahwa mereka mendapati bahwa dari 100% infeksi, itu yang 90% simptomatik ya, kalau yang tidak bergejala kan biasanya orang akan tidak aware gitu, tidak bergejala, ya udah gue nggak sakit gitu kan. Nah, tapi pada yang simptomatik ini, maka biasanya, eee, sekitar 60% saja yang akan datang ke layanan kesehatan. 40% biasanya tidak akan datang ke layanan kesehatan. Bisa jadi mereka mengobati sendiri, bisa jadi juga mereka mencoba, alternatif misalnya ya, seperti itu. Nah, dari 60% yang datang ke layanan kesehatan, dilaporkan bahwa yang benar-benar terdiagnosis dan dilaporkan ya dari communicable disease ini hanya sekitar 55% gitu. Dan yang underdiagnosed dan notified, jadi tidak apa, tidak ternotifikasi, artinya lepas lah ya istilahnya, itu sekitar 40% gitu. Jadi sebenarnya kalau kita, pada case reported ini itu hanya 55% saja dari penelitian ini ternyata yang terlaporkan. Berarti 45%-nya itu adalah loss, ya, loss gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan, kalau itu terkait dengan clinical management, maka kita akan bisa, melakukan intervensi di sini nih, yaitu pada symptomatic infection yang datang pada healthcare dan, kemudian mendiagnosis dengan benar. Baru kemudian kita laporkan. Tapi kita juga masih tetap bisa memiliki, kegiatan atau memiliki prevention yang ada di sini gitu, dengan usaha-usaha health promotion gitu, usaha-usaha health promotion ya, yang terkait dengan, primary prevention. Oke. Nah ini contohnya, apa yang bisa kita lakukan pada, emerging infection gitu ya. Maka di sini kita bisa melakukan infection control, early detection, prompt reporting, dan case management. Jadi yang pasti kan case management ini ya, tapi jangan lupa bahwa kalau misalnya kita menemukan itu, TB, maka kita harus melakukan, reporting gitu ya, prompt reporting. Difteri misalnya, COVID ya, suspek COVID, maka kita harus laporkan itu gitu. Nah, oke. Nah, ini beberapa, apa, beberapa role yang penting juga. Family physician are often gitu ya, seringkali adalah merupakan first contact gitu ya, dari pasien-pasien yang, terduga communicable disease gitu. Maka, penting sekali bagi seorang family physician untuk melakukan early identification and reporting gitu ya, Dek, ya. Jadi jangan salah kalau misalnya Anda jadi nanti dokter praktek pratama atau dokter praktek pribadi, dokter praktek perseorangan gitu. Anda tetap harus wajib lapor loh ke puskesmas. Jadi Anda praktek di wilayah puskesmas mana, ketika Anda menemui sebuah kasus communicable disease, maka Anda wajib melaporkan itu pada puskesmas. Kenapa? Karena ketika Anda tidak melaporkan itu, maka, kasusnya akan hilang gitu. Jadi underreported gitu, jadi tidak terlaporkan. Nah itu berbahaya sekali gitu karena kalau communicable disease chance untuk dia kemudian transmitting to other person itu sangat besar sekali gitu ya. Nah,
Kemudian, selain itu, family physician juga harus notify public health authorities. Jadi, misalnya dinas kesehatan, kota atau kabupaten tempat adik-adik bekerja kelak gitu ya. Ketika adik-adik memiliki suspek terhadap, kasus-kasus yang, sedang happening gitu ya, sedang misalnya terjadi outbreak seperti itu. Nah, kemudian ketika adik-adik mensuspek itu gitu ya, mensuspek, apa namanya, adanya sebuah outbreak gitu ya, wah ini kayaknya mengarah ke outbreak yang sekarang terjadi deh gitu. Maka sebisa mungkin adik-adik bisa melakukan, correct investigation gitu. Jadi, misalnya dilakukan pemeriksaan laboratorium atau dilakukan pemeriksaan lain yang menunjang penegakan diagnosis gitu. Jadi bukan hanya berhenti pada working diagnosis, tapi Anda harus make sure bahwa working diagnosis Anda benar dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, seperti itu ya. Jadi ini pentingnya dari family physician pada, pelaporan dari communicable disease. Nah, oke, bagaimana dengan kalau misalnya kita melihat atau menilai dari aspek kedokteran keluarga? Maka di sini kita bisa melihat bahwa, mmm, pada aspek primary care management kalau adik-adik ingat Bonke ya, pasti sudah diterangkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, pada primary care management itu kita tadi sudah belajar bahwa family physician atau dokter keluarga merupakan kontak pertama dari pasien gitu ya. Pada penyakit menular gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk coordination gitu ya, berkoordinasi dengan pasien, keluarga, layanan rujukan horizontal maupun vertikal. Misalnya, kalau kita praktek pribadi atau di poliklinik, kita punya pasien suspek TB, rujuklah ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan BTA. Misalnya ya, itu namanya rujukan horizontal. Jadi dari poliklinik atau praktek pribadi kita rujuk ke puskesmas. Kenapa kita rujuk ke puskesmas? Karena di puskesmas ada pemeriksaan penunjangnya dan ada programnya. Jadi begitu nanti dia positif, BTA-nya, kemudian dia akan di-handle atau di-take over oleh puskesmas untuk, intervensi farmakologisnya, masuk ke dalam program TB. Nah, itu namanya rujuk, horizontal. Kalau rujuk vertikal itu berarti dari layanan primer ke layanan sekunder. Nah, selain itu pada primary care management, maka kita harus, seperti yang tadi disampaikan bahwa reporting itu adalah hal yang sangat penting, terutama bagi seorang dokter keluarga yang memiliki suspek, dari penyakit menular yang wajib dilaporkan. Apa saja? Ya misalnya TB, kalau sekarang dengan COVID, kemudian difteri dan apa namanya, polio ya, suspek polio atau layuh apa namanya kalau ini bahasa Indonesianya, gitu ya. Maka kita harus berkoordinasi dengan dinas tertentu, dinas kesehatan ya, bisa ke P2M atau dengan puskesmas wilayah kita, berpraktek atau bekerja. Nah, bagaimana dengan, aspek community orientation? Maka kita sebagai seorang dokter keluarga itu juga harus bertanggung jawab terhadap, kesehatan komunitas gitu. Jadi jangan sampai pasien kita itu kemudian dia menulari komunitasnya gitu. Maka effort yang harus dilakukan harus meliputi 3 aspek pencegahan. Gitu ya. Jadi misal nih kita nemu pasien dengan dengue gitu kan. Dengue atau DHF ya katakanlah. DHF ini kan dia musiman gitu kan. Dan ini, musimnya DHF nih, musim hujan gitu kan. Nah, ketika kita tahu, pola atau pattern dari dengue gitu kan, terus kita lihat, wah ini berarti harus dikuatkan kembali nih 3M-nya masyarakat nih, menutup, membuang, mengubur gitu kan. Maka kita harus kerja bareng sama puskesmas misalnya. Kemudian mungkin di poliklinik kita atau di tempat praktek kita, kita pasang kembali flyer-flyer, apa, poster yang mengingatkan masyarakat bahwa ini waktunya dengue banyak loh itu. Hati-hati, ayo kita 3M lagi gitu misalnya ya, seperti itu.
Nah, kemudian, terkait dengan pendekatan holistik, maka kita juga wajib mengeksplorasi kalau ini adalah makanan sehari-hari seorang dokter keluarga. Ya, seorang dokter keluarga tidak boleh hanya melihat penyakitnya saja, tetapi dia harus melihat body, mind, and spirit. Kemudian dia lihat risk factor pada family, risk factor pada environment ya, risk factor pada working-nya bagaimana, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan pendekatan holistik. Mengeksplorasi faktor resiko dari infeksi penyakit menular, sehingga kemudian ketika kita tahu faktor resikonya, maka kita bisa melakukan intervensi, dan pencegahannya gitu ya. Jadi misalnya pada TB misalnya, di situ ada pasien TB, di dalam rumahnya ada, anak misalnya gitu ya, pasien TB-nya orang dewasa, ternyata di situ ada anaknya, yang kita tahu ternyata belum diimunisasi nih. Wah berarti kita harus cek dulu gitu. Tapi apakah langsung ujug-ujug diimunisasi? Ya kalau sudah ada paparan tentu harus kita lihat dulu apakah benar anak ini terpapar dan terinfeksi atau jangan-jangan itu jadi berupa imunisasi pasif buat si anak tadi gitu ya, harus ada stepnya sendiri gitu ya. Kita harus cek, kalau misalnya ada pasien yang TB, apakah dia belum diimunisasi, apakah sistem imunnya rendah, kalau sistem imunnya yang rendah itu kenapa misalnya, oh ternyata dia malnutrisi misalnya, ternyata etika batuknya jelek, tidak pernah menutup, batuk, tidak ditutup, seperti itu ya, pemukiman yang padat. Nah itu harus kita betul-betul explore. Kemudian terkait dengan intervensi komprehensif, tentu kalau dari, apa namanya, kalau dari aspek kedokteran keluarga, tentu di sini kita harus tetap ya, bersenter pada pasien ya, berpusatnya pada pasien, family focus ya. Jadi kita harus juga protecting family-nya dari ancaman transmisi dari communicable disease yang diderita oleh si pasien dan kemudian kita juga harus melindungi, komunitasnya gitu nggih. Baik. Nah ini kita, apa namanya, lihat kembali di Wonka, contohnya misalnya pada infeksi tuberkulosis. Kalau infeksi tuberkulosis holistic modeling bagaimana pencegahannya? Sorry pendekatannya? Ya, kita harus melihat secara fisikal, psychological, social, cultural misalnya ya. Jadi apa sih yang terjadi biasanya pada infeksi tuberkulosis ini gitu kan? Biasanya secara fisik orangnya malnutrisi, secara psychological biasanya dia mendapatkan stigma sehingga terjadi stress dan depression for example, dijauhi oleh tetangga misalnya gitu ya. Secara sosial rata-rata banyak terjadi pada orang-orang dengan low level ekonomi yang tinggal di daerah padat penduduk gitu kan. Sehingga kalau daerah padat penduduk maka kita harus ingat nih berarti kita harus melakukan ini, kita harus salah satu intervensinya harus berorientasi pada komunitas gitu. Bagaimana kita melindungi komunitasnya dari ancaman transmisi TB gitu ya. Nah, karena dia TB gitu kan, ini kan termasuk kronik nih, maka kita harus tahu nih, bagaimana nih supaya terjadi longitudinal continuity. Jadi bagaimana supaya pasien tidak sampai drop out ya, jangan sampai loss of follow up, jangan sampai putus obat, maka kita harus promote patient empowerment. Pasiennya harus dikuatkan, family-nya harus diberdayakan untuk menguatkan si pasien. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar, kita ketika melakukan manajemen, dari communicable disease, maka semua karakteristik di dalam, dokter keluarga itu harus kita kerahkan, seperti itu. Oke, I think that's my last, slide, saya akan, stop share, tapi saya akan, stop dulu. Oke.